Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat untuk terus belajar walau masih dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Anak-anakku, untuk mengawali kegiatan kita pembelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah SWT, memohon agar kita diberi kemudahan untuk menuntut ilmu dan dianugerahi ilmu yang bermanfaat. Berdoa silahkan. Anak-anakku semua, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang pewarisan sifat, di mana tujuan dari pembelajaran ini agar kalian memahami konsep pewarisan sifat dan dapat memanfaatkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaat dari mempelajari materi ini anak-anak? Salah satunya kita dapat melakukan persilangan untuk mendapatkan varian baru yang memiliki sifat-sifat sesuai yang kita harapkan. Tentunya sifat-sifat yang unggul, sehingga mudah bagi kita untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita. Sebagai contoh, kita ingin mendapatkan buah pepaya yang memiliki ciri-ciri pohonnya kecil, buahnya lebat, rasanya manis. Atau kita ingin mendapatkan buah jambu biji tanpa biji yang ukurannya besar dan rasanya pun juga manis. Atau kita ingin mendapatkan varian dari nangka yang memiliki biji banyak dan juga terasa manis. Atau kita ingin mendapatkan apapun. Kita bisa melakukan ini dengan melakukan persilangan setelah kita paham tentang pewarisan sifat. Untuk memudahkan kita di dalam mempelajari pewarisan sifat ini anak-anak, perhatikan gambar ruang kelas ini. Coba kalian perhatikan wajah ataupun tubuh ataupun ciri-ciri dari masing-masing siswanya yang ada di kelas tersebut. Tentunya kalian menemukan bahwa masing-masing memiliki ciri-ciri yang tidak sama dengan yang lain. Atau bayangkan saja dengan teman kalian dalam satu kelas. Tentunya kalian bisa membayangkan bahwa ciri-ciri yang dimiliki oleh teman kalian di dalam satu kelas satu sama lain itu berbeda. Ada yang tubuhnya tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek, ada yang warna kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang cenderung hitam, ada yang rambutnya ikal, lurus, ada yang bentuk matanya sipit, bulat dan sebagainya, di mana satu sama lain itu berbeda. Coba bandingkan dengan gambar yang ada di bawahnya, di mana seorang ayah memiliki 3 putra. Kalau kita perhatikan, ketiga putranya itu masing-masing memiliki kemiripan dengan sang ayah. Atau seorang ibu dengan putrinya yang ada di sebelah kanannya. Kalau kita perhatikan sekilas, ada kemiripan antara sang anak dengan sang ibu. Atau coba sekarang kalian identifikasikan diri kalian sendiri. Adakah kemiripan kalian dengan saudara kalian atau dengan orang tua kalian? Tentunya kalian akan menemukan ada kemiripan, walaupun bisa banyak, bisa sedikit. Nah, bagaimana anak-anak? Ini bisa terjadi melalui apakah orang tua mewariskan sifat-sifat kepada anaknya, sehingga anak memiliki kesamaan atau kemiripan dengan kedua orang tuanya. Kita pelajari, perhatikan gambar. Materi genetik yang berperan dalam sistem pewarisan sifat adalah kromosom, yang di dalamnya ada gen. Kromosom itu adalah sebutan
dari zat yang ada dalam tubuh yang mengendalikan ciri genetis dari makhluk hidup tersebut. Sedangkan gen itu bagian dari kromosom. Di dalam gen terdapat DNA dan RNA. Apa itu DNA dan RNA? DNA kepanjangan dari deoksiribosa nukleik asid, di mana struktur DNA itu menyerupai pita ganda yang berpilin atau disebut sebagai double helix. Untuk gambar bisa kalian lihat di gambar sebelah kiri. Ini adalah gambar DNA. Sedangkan RNA kepanjangannya dari ribosa nukleik asid merupakan kebalikan dari DNA. Kalau RNA memiliki struktur pita tunggal dan tidak berpilin. Gambar lebih jelasnya bisa kalian lihat untuk gambar sebelah kanan. Ini. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tuanya yang diwariskan melalui materi genetik ini, yaitu DNA dan RNA. Itu anak-anak sekilas gambaran tentang materi yang mewariskan sifat pada keturunannya. Sekarang bagaimana cara mewariskannya? Akan kita pelajari, namun sebelum kita melanjutkan pada materi berikutnya, terlebih dahulu akan kita kenalkan dulu istilah-istilah yang sering digunakan dalam sistem pewarisan sifat. Kita nanti akan banyak menemui istilah parental atau biasa dilambangkan dengan huruf P. Itu maksudnya adalah induk atau inang atau orang tua. Ada juga istilah filius yang biasa dilambangkan dengan huruf F. Maksudnya adalah filial atau anakan atau keturunan. Ada istilah fenotip. Maksudnya sifat yang tampak atau yang dapat kita amati. Contohnya rambut keriting, rambut lurus, mata sipit, tubuh tinggi, kulit hitam, kulit putih, dan seterusnya. Itu adalah sifat fenotip. Ada juga istilah sifat genotip, yaitu sifat yang dimiliki oleh setiap individu namun tidak tampak. Genotip itu hanyalah berupa susunan gen saja yang berada di dalam tubuh makhluk hidup, tetapi tidak tampak dari luar, yang biasanya dituliskan atau dikodekan dengan huruf. Ada sifat dominan, yaitu sifat yang mendominasi sehingga menutupi sifat pasangannya. Contohnya, ada seorang ibu dan seorang bapak. Seorang ibu berambut keriting, seorang bapak berambut lurus. Keturunannya itu tentunya perpaduan dari ibu dan bapaknya. Logikanya berarti rambut keturunannya itu adalah setengah keriting, setengah lurus, alias bergelombang. Namun kenyataannya ada yang keturunannya itu berambut lurus. Itu artinya rambut sang bapak yang lurus tadi itu mendominasi atau menutupi dari sifat rambut sang ibu yang berambut keriting tadi. Itulah yang disebut sebagai sifat dominan. Sifat dominan ini biasanya dituliskan dengan huruf besar. Ada juga sifat resesif, yaitu sifat yang ditutupi oleh sifat dominan.
Kalau tadi Bu Umi contohkan rambut keriting dan rambut lurus ternyata menghasilkan rambut lurus, itu berarti rambut keriting itu bersifat resesif. Dia ditutupi oleh yang bersifat dominan, yaitu yang rambut lurus tadi. Biasanya dituliskan dengan huruf kecil. Ada juga sifat intermediate atau antara, yaitu sifat gabungan antara sifat dominan dengan sifat resesif. Kalau tadi contohnya rambut keriting dan rambut lurus, berarti sifat intermediate-nya adalah rambut gelombang, yaitu perpaduan antara keriting dan lurus. Biasanya ditulis dengan gabungan antara huruf besar dan huruf kecil. Anak-anak, sekali lagi, untuk penulisan itu adalah sebuah kesepakatan. Kalau sebuah kesepakatan, tentunya harus kita sampaikan agar yang lain itu juga memahami. Sifatnya, kalau kesepakatan itu tidak baku, sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita sepakati. Ini anak-anak istilah-istilah yang sering kita gunakan di dalam sistem pewarisan sifat, di mana nanti untuk paparan selanjutnya istilah-istilah ini akan sering kita pakai. Maka silahkan kalian pahami dulu apa istilah-istilah yang baru saja kita pelajari. Anak-anakku, ilmu pewarisan sifat ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan dari Austria bernama George Mendel. Dalam penelitiannya, Mendel menggunakan tanaman yaitu kacang arcis. Dalam penelitiannya pula, Mendel melakukan dua jenis persilangan yang disebut monohibrida. Mono artinya satu, hibrida itu beda, jadi satu sifat beda. Dan dihibrida, di itu dua, hibrid itu beda, jadi dua sifat beda. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya di dalam sebuah individu atau makhluk hidup, dia memiliki banyak sekali ciri-ciri atau karakteristik. Tetapi untuk memudahkan di dalam penelitian, hanya satu atau dua saja yang diteliti. Contohnya, rambut, jenis rambut, warna kulit, tinggi badan, warna bunga, dan seterusnya. Sifat yang lain itu diabaikan. Sekali lagi, ini hanya untuk memudahkan di dalam mempelajari. Jika satu sifat ini sudah bisa dipelajari untuk penurunan sifatnya, nanti bisa ditambah dengan dua sifat beda, tiga sifat beda, 4 sifat beda, dan seterusnya, sehingga akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh atau lebih majemuk. Di dalam penelitiannya dengan sifat beda yang jumlahnya satu atau disebut monohibrid, secara garis besar Mendel mendapatkan kesimpulan bahwa gen itu memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter. Jadi yang mengatur sifat atau karakter pada sebuah individu itu dikendalikan oleh gen. Yang kedua, setiap individu membawa sepasang gen, satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. Jadi setiap individu itu merupakan perpaduan dari kedua orang tuanya atau kedua induknya atau kedua inangnya, yang juga ini akan diturunkan kepada keturunannya. Yang ketiga, jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda, alel dominan akan terekspresikan, jadi akan tampak.
Alel resesif tidak terekspresikan, jadi tertutupi. Alel resesif yang tidak terekspresikan akan tetap diwariskan pada gamet yang terbentuk. Jadi ini sifatnya tetap ada, masih di bawah, hanya saja tidak tampak dari luar. Untuk lebih mudah memahami dari penelitian hukum Mendel yang pertama ini, anak-anak, coba kalian perhatikan contoh penerapan dari hukum Mendel ini, atau hasil penelitian dari hukum Mendel tentang satu sifat beda dari tanaman arcis. Di sini dapat kita saksikan bahwa tanaman arcis yang disilangkan itu, yang satu berwarna merah memiliki genotip M besar, M besar. Sekali lagi, ini adalah sebuah kesepakatan seperti yang Bu Umi sampaikan. Bisa jadi anak-anak tidak menuliskan dengan M besar, dengan M maksud saya. Kalau M ini diambilkan dari huruf pertama merah. Bisa jadi anak-anak menuliskan dengan R dari asal kata red, boleh, tergantung kesepakatan yang dibuat. Sementara untuk fenotip putih atau sifat yang tampak berwarna putih, genotipnya ditulis kebalikannya, yaitu dengan huruf kecil, yaitu M kecil dan M kecil. Sehingga dari situ kita bisa menentukan gametnya atau selnya. Untuk yang genotip M besar berarti gametnya juga M besar dan M besar. Jadi ada dua gamet. Sementara untuk yang bergenotip M kecil atau berfenotip warna putih, itu gametnya ditulis M kecil dan M kecil. Juga memiliki dua gamet. Di situ ada tulisan F1. F1 itu artinya filius pertama. Jadi anaknya langsung. Anak ini merupakan perpaduan dari gen kedua orang tuanya. Sehingga kalau tadi kita bisa membedakan yang satu gametnya M besar, yang satu M kecil, maka gamet masing-masing gamet itu akan bergabung dari kedua orang tuanya, sehingga didapatkan M besar dan M kecil. Fenotipnya atau sifat yang tampak itu adalah merah muda, jadi bersifat intermediate. Artinya fenotip dari kedua orang tua itu turut mempengaruhi dari fenotip anaknya. Jadi masing-masing itu saling mempengaruhi, sehingga tidak ada satu yang dominan, tidak ada yang lebih mendominasi, tapi keduanya itu turut mewarnai. Itu keturunan pertama anak-anak atau anaknya. Sekarang bagaimana kalau anaknya ini disilangkan atau dikawinkan dengan saudaranya, atau istilahnya dengan sesamanya? Kita sebut sebagai P2 atau parent yang kedua, sehingga nanti didapatkan F2, filius yang kedua atau cucu gitu. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang bagaimana P2? P2 itu didapatkan dari F1. Jadi anak itu sebagai induk untuk keturunan berikutnya. P2-nya itu dari F1, yaitu M besar dan M kecil, disilangkan dengan saudaranya atau sesamanya, yaitu M besar dan M kecil pula. Di mana fenotipnya atau sifat yang tampak itu adalah merah muda, disilangkan dengan merah muda. Kalau kita uraikan gametnya itu M besar dan M kecil.
untuk satu induknya. Induk yang satunya juga demikian, M besar dan M kecil. Nah, untuk mendapatkan keturunan berikutnya, untuk lebih memudahkan, kita buat di dalam tabel seperti ini, di mana untuk yang ke samping gamet M besar M kecil ini kita tulis dari induk yang satu, yang ke bawah kita tulis dari gametnya induk yang satunya, sehingga untuk anaknya kita tinggal memadukan saja M besar dengan M besar, maka perpaduannya ya M besar sesuai kesepakatan. M besar tadi fenotipnya berwarna merah. Berikutnya M besar dengan M kecil, maka hasilnya M besar M kecil. Fenotipnya itu berwarna merah muda. Berikutnya M besar dan M kecil, maka akan mendapatkan M besar M kecil atau merah muda. Dan berikutnya M kecil dipadukan dengan M kecil, hasilnya M kecil atau berwarna putih. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa keturunan kedua atau F2 didapatkan yang berwarna merah itu peluangnya adalah 1:4. Yang berwarna merah muda itu peluangnya adalah 2:4. Yang berwarna putih peluangnya itu adalah 1:4. Kalau kita hitung dalam prosentase, maka yang berwarna merah ini 1:4 kali 100%, atau peluangnya itu adalah 25%. Sementara yang merah muda itu 2:4 kali 100%, atau 50%. Yang berwarna putih itu peluangnya itu adalah 1:4 kali 100%, atau 25%. Anak-anak, ini mengandung maksud peluang apakah keturunannya itu berwarna merah, merah muda, dan putih, itu peluangnya tidak sama. Yang paling besar peluangnya itu adalah merah muda. Artinya, kalau dia memiliki satu keturunan, maka keturunannya itu bisa jadi berwarna merah, bisa jadi berwarna merah muda, bisa jadi berwarna putih. Wallahu a'lam. Itu artinya kehendak Tuhan. Jadi itu suka-suka Tuhan. Nah, kita sebagai seorang hamba yang tentunya memiliki keinginan, disinilah peran doa anak-anak. Jadi belum tentu yang kita harapkan itu sesuai dengan kenyataannya, tapi ada peluangnya secara ilmu. Ini penerapan dari hukum Mendel 1 atau contoh dari hukum Mendel 1 atau persilangan dengan satu sifat beda. Sekarang bagaimana dengan hukum 2 Mendel atau hukum Mendel 2, di mana hukum Mendel 2 ini berusaha menyilangkan dengan melihat dua sifat beda. Di sini Mendel menemukan bahwa alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa gen yang menentukan tinggi tanaman dengan warna bunga suatu tanaman tidak saling mempengaruhi. Kalau waktu itu Mendel menyilangkan dalam penelitiannya menggunakan tanaman kacang arcis, sifat bedanya misalkan tingginya dan warna bunga,
tinggi tanaman ini tidak mempengaruhi atau tidak ada hubungannya dengan warna bunga. Jadi masing-masing itu berdiri sendiri di antara dua sifat beda itu. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh dari penerapan hukum Mendel II. Di sini persilangan dihibrida atau dihibrid atau persilangan dengan melihat dua sifat beda adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat bedanya, yang lain diabaikan. Misalnya, persilangan antara kacang arcis berbiji bulat kuning, di mana bulat kuning ini dominan, dengan kacang arcis berbiji keriput hijau, di mana ini resesif. Nah, contoh dalam soal anak-anak, atau contoh dalam kehidupan, soal ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Tidak harus dalam kacang arcis, tapi nanti kalian bisa menerapkannya di dalam tanaman yang lain, bahkan di dalam hewan ataupun pada manusia. Ini hanya sebagai contoh. Persilangan antara kacang arcis berbiji bulat kuning dominan dengan kacang arcis berbiji keriput hijau. Jadi dua sifat itu adalah bulat dan warna kuning. Satunya berbentuk keriput atau bersifat keriput dan warna hijau. Hanya itu saja yang diperhatikan. Sementara sifat yang lain diabaikan. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Jadi sifat yang nampak pada keturunan kedua. Ini yang kita ambil contoh. Bagaimana ini caranya? Tetap sama. Dari masing-masing induk kita tulis dulu. Induknya adalah kacang arcis berbiji bulat kuning. Untuk genotipnya kita tulis B, B, K, K dengan huruf kapital sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Sekali lagi, ini penulisan ini hanyalah sebuah kesepakatan saja. Dengan induk yang satunya, kacang arcis berbiji keriput hijau. Disepakati lambangnya adalah B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Maka sama dengan yang monohibrid tadi, kita tentukan gametnya atau selnya. Ini dua sifat beda, B dan K, ya gametnya tentunya kita tulis B dan K, karena masing-masing kapital ya cukup kita tulis satu. Yang satunya B kecil, K kecil. Dengan cara yang sama seperti tadi, maka gamet dari kedua induk ini kita padukan sehingga mendapatkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi keturunan pertama yang didapatkan itu peluangnya 100%, yaitu bergenotip B besar B kecil, K besar K kecil dengan fenotip bulat kuning. Kenapa? Karena di sini ada gametnya B besar sehingga bulat. Karena tadi bulat bersifat dominan, artinya menutupi keriput. Kemudian ada gamet K besar, berarti fenotip yang muncul ada kuning. Kenapa? Karena kuning dominan terhadap hijau. Bisa dipahami anak-anak ya? Kemudian ini F1 atau anaknya, anak ke-1 tadi, disilangkan dengan sesamanya untuk menghasilkan F2. Jadi F1 ini sebagai induk untuk keturunan berikutnya. Maka sepakatnya nulisnya seperti ini. P2. P2 itu didapatkan dari F1. P2 itu induk kedua, yaitu genotipnya sama dengan tadi, B besar B kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil.
kita tentukan gametnya. Nah, ini B-nya ada 2 jenis, K-nya juga ada 2 jenis. Maka harus ditulis semuanya. B besar, K besar. Nih. B besar, K kecil. Ini. B kecil, K besar. Ini. B kecil, K kecil. Jadi untuk satu induk itu memiliki 4 gamet. Demikian juga untuk induk yang keduanya. B besar, K besar, dan seterusnya. Bagaimana untuk mendapatkan keturunannya? Sama dengan tadi, lebih mudahnya kita menggunakan tabel. Nah, untuk yang mendatar itu salah satu induknya. Yang ke bawah itu juga induk yang satunya. Kita tulis gamet masing-masing. Kemudian di sini letak kita padukan gamet perpaduannya. Didapatkan B besar, K besar, K besar. Untuk ini dari sini dan sini didapatkan B besar, K besar, K kecil. Sehingga fenotipnya ini ada B besar berarti bulat, ada K besar berarti kuning. Diingat, karena tadi bulat dominan dan kuning juga dominan, kalau ada gamet B besar berarti fenotip yang muncul itu adalah bulat. Kalau ada gamet K besar, yang muncul itu adalah kuning. Caranya sama sampai ke bawah. Demikian anak-anak untuk mendapatkan sifat-sifat atau kemungkinan-kemungkinan sifat yang muncul dari anak yang didapatkan dari induknya. Caranya adalah seperti tersebut. Jika kalian masih kurang memahami, video ini bisa kalian putar berulang-ulang sampai kalian memahami. Atau lebih jelasnya, kalian bisa mencari literasi lain dari membaca buku ataupun mencari video yang lain. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini anak-anakku, bahwa setiap individu itu akan membawa sifat yang diperoleh dari kedua induknya, yang ditunjukkan oleh sifat fenotip, artinya sifat yang tampak, dan juga sifat genotip, artinya tidak tampak, hanya dalam susunan gen saja, tapi itu terbawa oleh individu tersebut dan akan diturunkan untuk keturunannya. Kesimpulan yang kedua, ilmuwan yang meneliti tentang pewarisan sifat ini pertama kali diteliti oleh Gregor Johann Mendel, yang akhirnya karena penemuannya Mendel ini diberi gelar sebagai Bapak Genetika, dan temuan-temuan dalam penelitiannya disebut sebagai hukum Mendel. Sekali lagi, Mendel tadi hanya meneliti tentang satu sifat beda dan dua sifat beda, itu untuk memudahkan dalam penelitiannya. Nanti anak-anakku, kalau memang kalian sudah memahami betul dan kalian ingin mengembangkan ilmu ini, kalian bisa menyilangkan, bisa meneliti untuk beberapa jenis tumbuhan ataupun hewan dengan melibatkan lebih dari dua sifat beda. Misalkan 3 sifat beda atau 4 sifat beda. Semakin banyak yang disilangkan, tentunya variasi keturunannya itu juga akan semakin kompleks. Dan setiap individu itu memiliki karakter atau memiliki sifat yang sebenarnya banyak sekali. Itu anak-anak. Untuk evaluasi pada pembelajaran hari ini, nanti kalian bisa mengisi evaluasi pada Google Form berikut ini. Kemudian untuk tugas kalian di rumah, untuk bahan pertemuan berikutnya adalah kalian baca materi berikutnya, yaitu tentang pewarisan sifat pada manusia
dan kelainan sifat yang diturunkan pada manusia. Setelah kalian baca buku tentang materi tersebut, silahkan jawab pertanyaan berikut dan jawaban kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Bagaimana penyakit hemofili dapat menurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya? Dan selain hemofili, penyakit atau kelainan apa saja yang diturunkan orang tua kepada anaknya? Jawaban cukup kalian tulis pada buku tulis kalian masing-masing, anak-anakku, sebagai bahan untuk pertemuan berikutnya. Akhirnya, selamat belajar dan sukses buat kalian semuanya. Saya akhiri pembelajaran kita kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa, sampai minggu depan.